wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnawati dari kelas D, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Angkatan 2023. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin penting tentang perkembangan dan multiple intelligence dari dosen pengampu perkembangan peserta didik. Pertama yaitu tahap pertumbuhan individu. Tahap pertumbuhan individu berdasarkan usia bagi menjadi beberapa fase utama, yaitu masa pranatal atau sebelum lahir. Tahap ini mencakup perkembangan janin dalam kandungan, mulai dari pembuahan hingga kelahiran. Berikutnya yaitu masa bayi dan balita, yaitu 0 sampai 3 tahun. Setelah lahir, bayi mulai mengembangkan organ tubuh dan fungsi dasar seperti bernafas, bergerak, dan kesadaran awal. Balita mulai mempelajari keterampilan dasar seperti makan, berjalan, dan berbicara. Selanjutnya itu masa anak usia dini, yaitu 3 sampai 6 tahun. Pada masa ini, anak mulai belajar mandiri, mengembangkan keterampilan sosial dan persiapan dasar untuk belajar seperti membaca dan menulis. Kemudian masa anak usia 6 sampai 12 tahun. Anak-anak menguasai keterampilan akademis seperti membaca, menulis, dan berhitung. Mereka juga aktif dalam interaksi sosial dan mulai memahami konsep pencapaian bertanggung jawab. Selanjutnya yaitu masa remaja 11 sampai 18 tahun, ditandai dengan pubertas dan perkembangan organ reproduksi. Remaja mulai mencari identitas diri, berpikir lebih logis, namun juga sensitif secara emosional. Selanjutnya itu masa dewasa awal, usianya 19 tahun sampai 40 tahun. Pertumbuhan fisik berhenti, namun kematangan mental dan sosial meningkat. Individu mulai mandiri dan bertanggung jawab atas diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya masa dewasa tengah 40 sampai 60 tahun. Kondisi fisik mulai menurun, tetapi kematangan mental dan pengalaman hidup mereka mulai berkembang. Selanjutnya itu masa tua atau manula, 60 tahun ke atas, yaitu 60 tahun ke atas. Terjadi penurunan fungsi fisiologis dan kognitif, aktivitas fisik berkurang, dan individu menghadapi proses penuaan hingga kematian. Nah, tahapan ini menggambarkan proses pertumbuhan fisik dan perkembangan psikososial yang dialami individu sepanjang hidupnya. Selanjutnya yaitu tahap perkembangan individu. Tahap perkembangan individu berdasarkan tahapan usia dapat dijelaskan dari masa bayi dan awal kanak-kanak, yaitu 0 sampai 6 tahun. Dari usia ini belajar keterampilan fisik yang diperlukan untuk bermain seperti melompat, berlari, dan menghindar. Kedua, membina sikap sehat terhadap diri sendiri, termasuk kesadaran harga diri dan kemampuan diri. Ada juga belajar bergaul dengan teman sebaya sesuai etika dan masyarakat dan moral masyarakat, memainkan peran leader atau bisa disebut sebagai pria dan wanita. Selanjutnya yaitu mengembangkan keterampilan bisa membaca, menulis, dan berhitung. Adapun mengembangkan konsep-konsep kehidupan sehari-hari, mengembangkan moral, nilai, dan sikap sesuai budaya dan keyakinan masyarakat, serta mengembangkan sikap objektif terhadap kelompok dan lembaga sosial. Ada juga belajar mencapai kemerdekaan pribadi dan tanggung jawab. Yang kedua yaitu masa kanak-kanak akhir, 6 sampai 12 tahun.
Mengembangkan kemampuan berpikir logis dan memahami konsep waktu serta angka. Membentuk persahabatan yang lebih mendalam dan belajar bekerja sama dalam kelompok. Adapun juga mengembangkan rasa identitas diri dan belajar mengelola emosi serta konflik sosial. Juga mendidik moral, spiritual, dan nilai sosial yang sesuai dengan norma masyarakat. Yang ketiga yaitu masa remaja 13 sampai 18 tahun. Nah, di usia ini anak-anak bisa memperdalam kemampuan berpikir abstrak dan kritis serta membuat keputusan kompleks, mencari diri sendiri, memahami peran sosial yang lebih luas. Bisa juga mengembangkan hubungan romantis dan sosial yang lebih kompleks, mengelola emosi intens dan belajar merespon stres serta konflik yang secara konstruktif. Nah, persiapan menuju kematangan seksual dan kehidupan dewasa termasuk persiapan pernikahan dan keluarga. Yang keempat yaitu masa dewasa 19 sampai 40 tahun. Dalam usia ini mengembangkan keterampilan profesional dan menyelesaikan pendidikan, membentuk hubungan intim yang stabil, menikah dan memulai keluarga, mengelola tanggung jawab pekerjaan dan keluarga yang baik. Nah, kelima masa dewasa dan akhir 40 tahun ke atas, dalam usia 40 tahun ke atas, membimbing anak dan remaja menjadi individu yang bertanggung jawab, menyesuaikan diri dengan perubahan fisik dan kesehatan yang menurun, serta memelihara kondisi kesehatan dan mempersiapkan diri masa tua dan kematian. Tugas-tugas perkembangan ini penting untuk membantu individu beradaptasi dengan lingkungan dan mencapai kesejahteraan fisik dan sosial sesuai tahap usianya. Selanjutnya yaitu 2 jenis teori perkembangan menurut para ahli. Ada 2 teori yaitu teori nativisme dan teori empirisme. Teori nativisme ini menyatakan bahwa perkembangan individu sangat oleh faktor bawaan atau potensi yang dibawa sejak lahir, lingkungan dan pendidikan dianggap kurang atau berpengaruh dalam mengubah sifat yang sudah ada. Tokoh utama dari teori ini adalah Arthur Schopenhauer yang berpendapat bahwa sifat-sifat bawaan dari orang tua atau keturunan menentukan perkembangan individu. Yang kedua yaitu teori empirisme. Teori ini beranggapan bahwa perkembangan seseorang sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan sejak lahir. Individu ibarat kertas putih atau tabula rasa yang akan terbentuk oleh apa yang dialami dan dipelajarinya. Pendidikan dan interaksi sosial sangat menentukan perkembangan manusia. Tokoh utama dari teori ini adalah John Locke. Kedua teori ini memiliki pandangan yang berbeda mengenai peran bawaan dan lingkungan dalam perkembangan manusia. Ada juga teori konvergensi yang menggabungkan keduanya, tetapi fokus utama dari kedua teori ini adalah perbedaan antara faktor bawaan dan faktor lingkungan dalam menentukan perkembangan individu. Selanjutnya adalah teori multiple intelligence yang dikemukakan oleh Howard Gardner menyatakan bahwa kecerdasan manusia tidak hanya diukur dari IQ atau intelijensi logis, matematis dan linguistik, melainkan terdiri dari berbagai jenis kecerdasan yang berbeda-beda pada setiap individu. Gardner awalnya mengidentifikasi 7 kecerdasan, kemudian berkembang menjadi 9 jenis, yaitu kecerdasan verbal linguistik atau kemampuan bahasa dan kata-kata. Kedua, kecerdasan logis matematis, kemampuan berhitung dan logika. Ketiga, kecerdasan visual dan spasial, kemampuan memahami dan ruang.
kemampuan memahami gambar dan ruang. Yang keempat yaitu kecerdasan musikal atau kemampuan dalam musik dan ritme. Yang kelima yaitu kecerdasan kinestik atau kemampuan menggunakan tubuh dan gerak. Yang keenam yaitu kecerdasan interpersonal atau kemampuan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh yaitu kecerdasan atau pemahaman terhadap diri sendiri. Yang kedelapan yaitu kecerdasan naturalis atau kemampuan mengenali alam dan lingkungan. Yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial atau kemampuan memahami pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan. Teori ini menekankan bahwa setiap individu memiliki kombinasi kecerdasan yang unik dan dapat dikembangkan melalui pengalaman belajar yang sesuai, sehingga pendidikan dapat lebih efektif dan adil dengan mengenali keberagaman kecerdasan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan guru agar Andi dan Lala berkembang secara optimal adalah dengan menggunakan teori multiple intelligence yang menyesuaikan metode pembelajaran dengan kecerdasan dominan masing-masing. Misalnya untuk Andi yang pandai berhitung dan logis, guru dapat menerapkan pembelajaran berbasis kecerdasan logis matematis seperti memberikan soal-soal logika dan permainan angka dan juga diskusi yang menantang kemampuan berpikir kritis dan analisisnya. Dan untuk Lala yang pandai bercerita dan menulis puisi, guru bisa menggunakan metode storytelling atau pembelajaran berbasis kecerdasan verbal linguistik dengan memberikan kesempatan menulis, bercerita, dan berdiskusi sehingga bisa mengekspresikan ide secara kreatif. Nah, pendekatan ini juga dapat dikombinasikan dalam model pembelajaran inklusif yang menyesuaikan kebutuhan dan potensi setiap siswa, sehingga keduanya bisa belajar sesuai dengan gaya dan kecerdasan mereka masing-masing tanpa merasa terpinggirkan. Nah, untuk menilai keberhasilan belajar secara adil, guru dapat menggunakan instrumen penilaian yang beragam sesuai dengan jenis kecerdasan siswa, bukan hanya berdasarkan nilai matematika atau kemampuan menulis saja. Misalnya, penilaian untuk Andi bisa fokus pada kemampuan logika dan berhitung. Nah, sedangkan untuk Lala bisa fokus pada kemampuan bercerita, menulis, dan ekspresi verbal. Penilaian ini berupa observasi, multimodal, presentasi, atau tes yang disesuaikan dengan kecerdasan dominan siswa. Dengan cara ini, mungkin guru dapat memberikan umpan balik yang tepat dan memotivasi siswa untuk mengembangkan potensi terbaiknya sesuai dengan kecerdasan yang dimiliki. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan dari mata kuliah perkembangan peserta didik. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.